dengan topik manfaatkan kesehatan sebagai modal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Judul ini mudah-mudahan memberikan pengarahan kepada kita. Kalau kita membahas kesehatan, arahnya kemana sih? Kalau dokter tentu arahnya bagaimana supaya kita bisa sembuh dari sakit, atau supaya kita tidak sakit, tidak jatuh sakit. Nah, kalau pengajian membahas kesehatan apa sih? Karena arahnya, jadi target kita adalah kesehatan itu kita gunakan sebagai modal untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan memang sehat adalah modal utama untuk kita berbuat apa saja. Modal untuk berkarya, modal untuk menimba ilmu, modal untuk mencari penghasilan, modal untuk menikmati hidangan. Ada hidangan yang nikmat, yang lezat, tapi kalau kita nggak punya waktu, tidak punya kesehatan, tidak ada sehat, ya kita tidak bisa menikmatinya. Dan bahkan kesehatan bisa kita gunakan sebagai modal untuk mengumpulkan pahala demi kebahagiaan kita nanti di akhirat. Oleh karena itu, kita mesti bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang telah memberi kita kesehatan di sebagian besar dari umur kita. Sebagian besar. Jadi kalau kita sudah berumur 50, berumur 40, sudah berumur 60, kita sakit itu paling hanya 1-2 hari, 1-2 minggu, atau 1-2 bulan. Tapi sisanya yang banyak itu kita sehat. Tapi kita seringkali mengeluh karena sakit, padahal sakit itu proporsinya kecil. Jadi kita mesti bersyukur. Dan memang kita kadang-kadang sakit, tapi kadang-kadang sakit itu penting. Dengan kita sakit, kita bisa mengapresiasi ternyata enak ya sehat. Ya. Nah, perumpamaan orang sehat itu, orang yang sehat kemudian merasa aman dalam hari itu, dan ada yang dimakan untuk hari itu saja ada yang dimakan, itu rasanya tuh bagaikan memiliki dunia seisinya. Tapi kalau orang sakit mempunyai kekayaan triliunan rupiah, itu rasanya rupiah itu gak ada gunanya, karena rupiah itu tidak bisa menyembuhkan kita. Jadi orang yang sehat ada yang dimakan setidaknya untuk hari ini, dan aman, tidak dikejar-kejar, tidak ada ketakutan, maka itu nikmat sekali, seperti memiliki dunia seisinya. Itu sabda Nabi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama khizat lahud dunya." Orang yang pagi-pagi hari dia merasa aman di tempat tinggalnya, dia sehat jasmaninya, dan dia mempunyai bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia ini dikumpulkan semuanya untuk kenikmatan orang itu. Dan insya Allah kita yang sedang berkumpul sekarang ini memenuhi syarat ini. Jadi kita syukuri, alhamdulillah, kita ini meskipun tidak memiliki kekayaan seluruh dunia, tapi rasanya seperti kita kaya raya, memiliki seluruh materi yang ada di dunia ini. Dari hadis tersebut bisa kita pahami bahwa modal besar untuk kehidupan mencakup setidak-tidaknya 3 hal, yaitu rasa aman secara kejiwaan. Ya. Rasa aman berarti secara kejiwaan, sehat secara jasmani, dan ada cadangan untuk mengatasi kebutuhan hidup untuk 1 hari. Berarti sehat secara finansial, ya. Sehat jasmani,
sehat rohani, mental, dan sehat keuangan. Ini mirip dengan definisi sehat menurut World Health Organization, WHO. Tahun 48 kira-kira, WHO sudah merumuskan sehat itu apa. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Artinya kurang lebih, sehat adalah kondisi baik secara fisik, secara mental, dan secara sosial. Bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan badan. Ya, kalau secara awam, sehat itu apa? Ya, nggak ada keluhan sakit. Tidak ada keluhan kepalanya pusing, tidak ada keluhan bernafas susah, atau tangan tidak bisa dipakai untuk mengangkat, kaki nggak bisa jalan. Selama tidak ada keluhan apapun, itu berarti sehat. Itu secara awam. Sehat badan, sehat mental, itu kalau nggak ada keluhan, nggak ada rasa benci kepada orang, nggak ada rasa dendam kepada orang, nggak ada sedih, nggak ada depresi, itu sehat secara mental. Nah, seseorang yang sehat jasmani itu pada umumnya gejalanya bisa menggunakan seluruh anggota badan atau bagian-bagian dari badannya untuk bekerja secara optimal. Tangan bisa dipakai untuk mengerjakan apa saja yang memang wajarnya dilakukan oleh tangan. Kalau tangan ya bisa dipakai untuk mengangkat gelas, sakit dan sebagainya, berarti tidak sehat. Ya. Nah, kalau semua bagian badan kita ini bisa berfungsi dengan baik, itu sehat. Dan kesehatan itu biasanya secara lahiriah ya, diperoleh bukan hanya dari tidak adanya penyakit, tapi juga dari olahraga. Jadi tidak ada keluhan, tapi kalau nggak mau olahraga ya nanti pada sakit. Nutrisi yang seimbang dan istirahat yang cukup. Saya kira kalau ini semuanya sudah paham. Ya. Dari hadis tersebut bisa kita pahami juga bahwa kesehatan adalah salah satu kenikmatan besar yang harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri kesehatan itu? Caranya memanfaatkan kesehatan itu secara optimal untuk menggapai kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Jadi bedanya kita orang mukmin, orang Islam. Kalau orang Islam bilang bahagia, itu tidak cukup bahagia di dunia saja, tapi mesti bahagia juga di akhirat. Cuma sayang, banyak orang terlena sehingga tidak menghargai kesehatan sebagai kenikmatan dari Allah. Kenapa sih kita mudah terlena? Kita seringkali, kalau istilah baratnya itu, istilah bahasa Inggrisnya itu, take it for granted. Take it for granted. We take it for granted. Kalau bahasa Betawinya, memang dari sononya begitu. Nah, kalau memang dari sononya begitu, yang normal itu nafas lancar, yang normal itu pagi-pagi ada yang dimakan, maka itu dianggap biasa. Karena biasa, ya nggak bersyukur. Nanti kalau tidak biasa, artinya tidak ada yang dimakan, ada yang sakit, baru keluh kesah. Nah, ini berarti terlena. Karena terlena, maka kita tidak menghargai kesehatan sebagai kenikmatan dari Allah. Dan baru bisa menganggap kesehatan itu sebagai kenikmatan besar ketika seseorang sedang sakit dan melihat orang lain yang sehat, bisa menikmati apa saja, bisa makan apa saja, dan bisa melakukan apa saja karena kesehatannya itu. Rasulullah menyebutnya begini, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang orang itu terlena. Banyak orang yang terlena karena dua hal, yaitu as-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu longgar, waktu senggang.
Ketika senggang santai begitu aja. Tapi nanti begitu deadline udah mendekati, wah kelabakan. Nah, karena tidak memanfaatkan kesenggangan itu untuk hal-hal yang produktif. Demikian pula sehat. Nah, ini seringkali kita tuh terkecoh dengan kebiasaan kita sendiri. Kalau misalnya ada pegawai melaksanakan tugasnya dengan baik, nggak dipuji, tapi begitu ada kesalahan dimarahin. Terus kalau atasan itu diingatkan, kok kamu negur ketika dia salah saja? Kalau dia melakukan yang baik, kamu diam aja. Jawabannya apa? Loh, karena dia melakukan tugas dengan baik, itu standarnya. Kalau standar, ya sudah itu memang apa yang harus dia lakukan. Nah, karena dia menganggap standar, lalu akhirnya kurang apresiasi. Kalau orang menganggap, ya standarnya kita itu sehat. Terus standar dari mana? Ya kalau kita menyadari bahwa kita tuh bisanya sehat itu kalau dibuat oleh Allah. Bukankah sehat itu misalnya kalau darah itu mengalir dengan lancar, tidak ada hambatan apapun. Nah, yang mengalirkan darah kita itu siapa sih? Kita sendiri nggak bisa kok. Dan memang Allah tidak mengizinkan kita mengedarkan darah kita di tubuh kita. Kalau kita diberi wewenang untuk mengedarkan darah kita sendiri, banyak orang bunuh diri. Berhenti sebentar, konsentrasi, menghentikan aliran darah, mati. Begitu dia putus asa, begitu dia sedih, terus aku mau mati aja deh. Dia konsentrasi sebentar, mati. Ya, jadi jangan kita menganggap bahwa ini standarnya, tapi ini adalah karunia dari Allah. Ya. Menurut Rasulullah, kesehatan yang kita cari dan kita mintakan dari Allah bukan hanya kesehatan yang bermakna secara duniawi saja, pakai bermakna yang valuable, tapi juga kesehatan yang bermanfaat secara ukhrawi untuk akhirat. Sehingga kebahagiaan itu tidak hanya bisa dinikmati di dunia saja, tapi juga di akhirat. Kesehatan kita di dunia ini harus bisa kita nikmati bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Gimana itu? Kesehatan sekarang kok dinikmati akhirat? Artinya kesehatan ini kita gunakan untuk berbuat sesuatu yang valuable, yang bisa mengantarkan kita ke surga. Dengan begitu, kita itu sehat sekarang, kita bisa menikmati kesehatan kita sekarang ini bukan hanya di dunia, tapi besok di akhirat kita nikmati berupa surga, tinggal di surga. Ya. Ini seperti anjuran Rasulullah kepada pamannya, Abbas namanya, Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas itu yang kita ketahui masuk Islam belakangan, tahun 8 Hijrah. Setelah Rasulullah hijrah, tahun ke-8 baru dia masuk Islam. Tapi Rasulullah sangat menyayanginya, karena Abbas ini sebenarnya tidak menyatakan syahadat, tetapi perilakunya itu perilaku yang Islami, yang meskipun belum mengikuti ajaran Islam ya, dan mendukung Rasulullah. Contohnya misalnya, waktu Perang Badar, Abbas itu ikut rombongan tentara dari Mekah yang memerangi Rasulullah di Madinah. Tapi sampai di medan perang, Abbas itu duduk-duduk aja di belakang. Kalau ditanya, kenapa kamu ke sana? Enggak, aku tidak mau membunuh keponakanku sendiri. Itu jawabannya dia. Nah, kita bisa maklumi karena dia punya tugas di Mekah sebagai juru kunci Ka'bah. Kalau dia tinggalkan, nanti Ka'bah dipegang oleh orang yang nggak benar, malah rusak. Nah, itu. Nah, Abbas ini minta nasihat kepada Rasulullah. Paman minta nasihat kepada Rasulullah, tapi sebagai utusan Allah. Manggilnya saja, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, alimni syai'an as'aluhullah azza wa jal. Ajari aku sesuatu yang aku bisa minta kepada Allah yang maha perkasa dan maha agung. Jadi ajari aku
Apa sebaiknya yang aku minta kepada Allah? Jawabannya pendek. Salillah al-afiyah. Mintalah kepada Allah kesehatan. Satu itu aja. Terus dia cerita, famakastu ayyaman. Aku lalu udah berhari-hari memanfaatkan doa itu dijalani. Terus mau datang lagi ke Rasulullah minta saran lagi. Tsumma ji'tu, aku lalu mendatangi Rasulullah lagi dan aku mengatakan, ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullah. Pertanyaannya sama. Ajarilah aku sesuatu apa yang aku bisa minta kepada Allah. Lalu Rasulullah menjawabnya, saya menangkapnya ini ada kasih sayang. Ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai Abbas, wahai pamannya utusan Allah. Jadi disebut paman utusan Allah. Jadi dia merasa bahwa aku ini paman dari seorang yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Itu kan ada perasaan besar itu dia. Mintalah kepada Allah sehat di dunia dan akhirat. Nah, kalau yang ini ditambahi dengan akhirat. Yang beberapa hari sebelumnya sehat begitu saja. Nah, terus ini ditambahi sehat dunia dan akhirat. Dan Rasulullah sendiri pun juga kalau memohon setiap hari pagi dan sore, ya, itu doanya serupa. Dikutip oleh Abdullah bin Umar, dia mengatakan Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa sore maupun pagi. Doanya, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Ini nanti kan bahannya akan dibagi oleh Bunda Indra. Nggak usah dicatat juga nggak apa-apa, nanti dibaca dari bahan yang kita lihat di screen sekarang. Ya. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Wahai Allah, aku mohon kepadamu sehat di dunia dan akhirat. Wahai Allah, aku mohon ampunan dan sehat. Ampunan penting. Karena apa? Ampunan itu berarti pembebasan diri dari dosa atau pembebasan diri dari neraka. Kalau sudah bebas dari neraka, terus mohon kesehatan. Sehat fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Sehat dalam hal agamaku, duniaku dan keluargaku. Keluarga sehat, jadi dalam keluarga nggak ada bentrok, nggak ada omel-omelan, nggak ada keluh kesah dan sebagainya. Itu sehat keluarga. Dan sehat harta. Sehat harta itu nggak ada duit yang haram, nggak ada duit yang hasil ngemplang, nggak ada utang. Orang punya utang itu mengganggu pikiran. Dan wahai Allah, tutuplah aibku, kekurangan-kekuranganku. Aurah itu kalau bahasa lahiriah itu bagian dari badan yang tidak boleh kelihatan orang lain. Itu aurah bahasa lahiriah. Tapi aurah itu juga berarti batiniah secara mental, artinya nggak boleh ada kelakuanku yang buruk yang diketahui oleh orang. Orang yang normal itu biasanya kalau melakukan suatu kejahatan atau hal yang buruk itu sembunyi-sembunyi, nggak mau kelihatan orang. Tapi kalau ada orang berbuat buruk kok terang-terangan, dia sudah tidak normal, karena dia tidak punya malu lagi gitu. Nah, kalau mohon ditutupi, cara menutupinya gimana? Nggak ada keinginan untuk berbuat jahat, nggak ada keinginan untuk berbuat buruk, sehingga orang melihatnya orang itu baik kok, nggak ada macam-macam. Ya. Tentu kesehatan dan waktu senggang seperti hadis tadi
itu bisa membantu kita bisa membantu mengantarkan kita hidup bahagia dunia akhirat. Syaratnya bila digunakan dengan baik dalam rangka mencari ridho Allah. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mengambil kesehatan dan waktu. Mengambil ini apa kalau bahasa Inggrisnya grab. Nah, tangkaplah kesehatan itu sebagai kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang lebih berharga. Rasulullah SAW dikutip oleh Abdullah bin Abbas sebagai mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Bergegaslah kamu memanfaatkan 5 hal yang kamu miliki sebelum datangnya 5 hal yang lain. Apa itu? Yang pertama, syababaka qabla haramik. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Tua sampai lemah. Wasihhataka, ini poinnya, dan manfaatkan kesehatanmu qabla saqamika, sebelum datang sakit. Wa ghinaka qabla faqrika, manfaatkan mumpung kamu kaya, mumpung kamu punya duit, mumpung kamu punya harta, sebelum kamu jatuh fakir. Mumpung kamu punya duit, pergi haji. Kalau kamu tidak segera berangkat haji, nanti kamu miskin, menyesal kamu, nggak bisa berangkat. Itu misalnya begitu. Wa faraghaka qabla syaghalika, dan waktu senggangmu sebelum kamu senggang, sebelum waktu sibuk. Begitu ada waktu kosong, manfaatkan. Nah, kalau kita ingin produktif harus macam itu. Nggak boleh ada waktu yang nganggur, karena waktu itu tempo hari sudah pernah kita bahas. Waktu itu adalah fasilitas. Kalau ada fasilitas kita tidak manfaatkan dengan baik, maka berarti fasilitas itu menjadi idle, sia-sia, sayang. Hidup kita itu pendek. Kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, hidup kita menjadi idle, nanti menyesal kita. Dan yang kelima adalah hidupmu sebelum matimu. Manfaatkan, mumpung masih hidup, mumpung masih dikasih roh oleh Allah, dan seterusnya. Terus kalau kita jatuh sakit bagaimana? Boleh berobat enggak? Ada orang Badui. Orang Badui itu orang Arab yang penduduk Arab waktu itu yang pekerjaannya itu beternak waktu itu nomaden. Jadi mereka bikin kemah di tempat yang ada rumputnya, terus mereka menernak kambingnya di situ. Nanti kalau rumputnya habis, pergi lagi ke tempat yang rumputnya masih bagus, masih banyak, terus kemah lagi di situ. Nah, itu Arab. Usamah bin Syarik cerita ada beberapa orang Arab datang dari berbagai penjuru. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana dawa. Kalau kami sakit, apakah kita berubah?" Terus jawaban Rasulullah, "Tadawau. Berobat, kamu harus berobat. Fa inna Allah azza wa jalla lam yasna' da'an illa lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in wahidin al-haram." Berobatlah kalian, karena Allah itu kalau menurunkan suatu penyakit pasti Allah menurunkan obatnya. Jadi kalau ada penyakit mesti ada obatnya. Ada corona pasti ada penangkalnya, pasti. Dan kita harus berobat, jangan lalu terus udahlah aku pasrah mati atau enggak, itu terserah, kalau mati aku malah mati syahid. Enggak, kalau seperti itu mati konyol. Mati syahid itu setelah berusaha. Setelah berusaha kok masih kena mati, itu baru syahid. Allah pasti menurunkan obat untuk penyakit apapun yang ada. Cuma kita tinggal nyari, kecuali satu, ghairu da'in wahid al-haram, kecuali penyakit satu, yaitu
sakit degeneratif. Bahasa Arabnya al-haram. Al-haram itu biasanya disebut penyakit ketuaan. Penyakit karena umurnya menjadi tua. Nah, kalau itu tidak ada obatnya. Karena itu memang proses yang digunakan oleh Allah untuk mengantarkan seseorang untuk nanti fading out, lalu meninggal. Dan itu bagus bagi kita. Karena apa? Itu peringatan, hati-hati ya. Itu jadi kalau orang sudah masuk ke masa degeneratif, itu kalau di perapatan itu traffic light itu lampu kuning. Jadi kalau sudah lampu kuning hati-hati ya, hati-hati jangan terus kebablasan. Nah, dengan adanya warning, lalu kita lalu sadar, ya, ini aku sudah mulai suka bumi nih, mulai suka pada bumi. Oleh karena itu banyak di antara kita begitu tambah umur baru sadar, terus kenal masjid. Alhamdulillah ada lampu kuning. Kalau dari hijau langsung merah, wah, celaka kan kita. Jadi alhamdulillah diberi waktu kuning oleh Allah. Lampu kuningnya itu ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, kalau kita sakit degeneratif, jangan disesali. Alhamdulillah aku diberi peringatan. Rambutku sudah memutih. Aku tidak boleh seperti dulu lagi. Alhamdulillah, aku keriput, berarti aku sudah diperingatkan oleh Allah. Aduh, ini sakit, iya, tapi nggak apa-apa. Ini peringatan. Aku harus makin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi ketika datang penyakit yang tidak bisa diobati, itu kita manfaatkan juga sebagai kesempatan untuk meraih kebahagiaan, terutama kebahagiaan akhirat. Nah, potensinya orang Islam itu potensinya sehat. Ya. Udah, kalau Islam itu kita aplikasikan, kita terapkan dalam hidup ini dengan baik, maka potensinya itu sehat. Ya. Gimana nggak sehat? Sehatnya itu juga sehat jasmani, sehat mental, sehat spiritual, dan sehat sosial. Kalau kita seringkali membahas kan social intelligence, kecerdasan sosial. Kita pagi ini kita pakai istilah kesehatan sosial. Kalau kecerdasan sosial nanti jangan-jangan arahnya kepada kesombongan. Tapi oke, kita menganggap kesehatan sosial itu baik dalam rangka mempelajari dan menerapkannya. Nanti kalau kita terapkan dengan baik, kita akan memperoleh kesehatan sosial. Ya, jadi tidak perlu dikotomi. Kita tingkatkan kecerdasan sosial agar nanti kita mendapatkan kesehatan sosial. Hal-hal yang bisa menunjang kesehatan jasmani misalnya dalam Islam, itu kita sering harus mencuci badan, mandi. Ada beberapa momentum yang kita harus mandi. Terus ada harus mencuci bagian wudhu misalnya, atau kena najis. Bisa juga menghindari hubungan saat istri sedang menstruasi misalnya. Itu kan orang kalau menghindari itu kan menjadi lebih sehat. Gitu. Terus makan makanan yang halal dan baik. Orang suka menyebut halalan thayyibah. Halal dan baik. Halal saja tidak cukup. Halal plus baik. Baik saja juga nggak cukup. Baik plus halal. Karena kalau ada halal itu berarti rohani juga, ya, jasmani maupun rohani. Dan tidak berlebihan dalam makan dan minum. Itu potensinya kita menjadi sehat. Oke, misalnya dalam hal mandi dan wudu, Allah memerintahkan seperti di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Hai orang yang beriman, ketika kamu akan
sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku. Usaplah kepalamu dan juga basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Ini berarti mencuci sebagian. Tapi niatnya jangan hanya mencuci lahiriah, itu baru kesehatan jasmani. Dilakukan dengan niat yang baik, dengan khusyuk, maka kita akan juga sekaligus membersihkan rohani. Wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kamu sedang junub, maka mandilah. Ya. Ada momentum-momentum kita harus wudu, harus mandi. Ibaratnya kalau satu hari itu wudu 5 kali minimum, maka orang Islam itu kan kecenderungannya bersih. Paling tidak mukanya itu terang. Dan orang kalau wudu itu tidak hanya dibasahi saja, tapi juga digosok-gosok. Nah, gosok-gosok itu, kulit kita kalau kita gosok-gosok itu mengaktifkan aliran darah di bawah permukaan kulit. Maka orang yang rajin wudu itu bukan hanya bersih, tapi mukanya juga bersinar. Secara lahiriah bersinarnya itu ya karena peredaran darahnya di bawah kulitnya itu bagus, maka terang kelihatannya. Nah, orang yang tidak pernah wudu ya makin hari makin kusam. Ya. Ketika berhubungan juga Allah melarang jangan berhubungan ketika istri sedang haid. Itu penyakit. Orang bertanya, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adza. Katakan bahwa itu adalah penyakit. Penyakit karena mohon maaf kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang dokter kalau saya salah, karena itu kan darah yang proses membusuk karena darahnya kan sudah tidak segar lagi, yang itu harus dikeluarkan supaya badannya menjadi bersih dan sehat. Nah, oleh karena itu ini disebut adza, penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah wanita istri-istrimu ketika haid. Wala taqrabuhun, jangan kamu mendekati mereka hatta yathur, sampai mereka itu bersih. Jadi orang Islam itu sampai di tempat tidur pun menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Bahkan dianjurkan seperti Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum tidur itu wudu dulu. Jadi wudu tidak hanya ketika akan sholat, tapi ketika mau tidur pun wudu. Kita lanjutkan. Ketika makan, kita juga dianjurkan oleh Allah yang halal dan baik saja. Yang tidak halal tidak, yang tidak baik tidak. Ya. Yang tidak baik itu artinya tidak mengandung racun, tidak busuk, tidak rusak, tidak kedaluarsa. Kalau sudah kedaluarsa jangan dimakan, itu tidak thayyib lagi. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah hasil dari bumi, produksi dari bumi secara halal dan bagus. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu suka makan dari sisa-sisa, ya, dan juga yang haram-haram itu juga. Setan itu musuh yang nyata. Lalu ketika makan, meskipun halal, kita mesti membatasi. Jangan berlebihan. Ya. Allah berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah perhiasanmu, pakaian yang menghiasi dirimu ketika kamu masuk masjid atau ketika kamu akan sujud. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Nah, berlebihan itu seringkali mendatangkan penyakit. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan dalam hal apapun. Nah, juga dalam hal wabah, Rasulullah juga menganjurkan supaya kita menghindari penularan wabah. Jadi harus kita berusaha menghindari penularan wabah.
Nah, kalau kita ada promosi 3M, 5M dan sebagainya, itu bagian dari menghindari penularan. Yang belum positif tidak boleh mendekat kepada yang negatif, dan sebaliknya yang negatif jangan mendekat kepada yang positif. Yang positif nggak usah pergi ke masjid lah, supaya tidak menulari orang yang di masjid dan seterusnya ya. Ini itu uraian lebih detail dari kata-kata dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Idza sami'tum bit-ta'una bi ardin fala tadkhuluha." Kalau kamu mendengar ada wabah di suatu daerah, maka kamu jangan masuk ke sana. Kata-kata yang dipakai oleh Rasulullah, mendengar. Jadi jangan melihat. Wah, aku baru hanya mendengar, aku ingin melihat buktinya dulu. Loh, kalau melihat harus datang. Kalau datang nanti ketularan. Jadi mendengar cukup. Ya. Mendengar cukup. Di mendengar itu kalau sekarang lihat laporan. Laporan yang setiap hari diupdate oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga kesehatan. Itu kita pakai sebagai pedoman. Kalau di situ ada daerah yang merah atau apalagi hitam, fala tadkhuluha, jangan masuk ke situ. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kalau kamu berada di situ, di tempat yang di situ ada wabah, jangan keluar dari situ. Ini kan namanya isolasi. Ya, isolasi. Udah jangan keluar dari rumah. Atau jangan keluar dari daerah itu kalau kamu memang berada di tempat yang ada wabah. Ya. Saya teruskan dengan kesehatan mental. Muslim yang menerapkan agama Allah secara konsisten juga kemungkinan besar akan sehat secara mental. Karena Islam menjauhkan kita dari antara lain rasa iri hati. Iri hati itu penyakit mental. Dari kedengkian dan dari keputusasaan. Misalnya, Islam mengajarkan kita untuk ridho, untuk menerima dengan puas apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita dapat rezeki berapa, kita terima. Rasulullah mengatakan, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Beruntunglah orang yang Islam, yang tunduk kepada Allah, dan dia mendapatkan rezeki yang memadai. Memadai itu tidak harus berarti banyak. Dan dia menerima apa yang diberikan oleh Allah. Indikasi tidak menerima itu macam-macam. Orang yang suka menipu, kepingin keuntungannya lebih besar, nah itu berarti tidak menerima pemberian Allah. Apalagi korupsi. Orang korupsi itu jelas dia tidak ridho, tidak puas dengan pemberian Allah. Kalau orang puas itu hanya membatasi yang halal. Yang halal itu yang pemberian dari Allah. Kalau bukan yang halal berarti itu bukan pemberian dari Allah. Itu rakus. Dan ada orang yang mengatakan, kalau bahasa Jawa suka, orang korupsi itu ngage-age mongso, terlalu buru-buru. Nah, pemahamannya kurang lebih begini. Ketika seseorang lahir, kemudian begitu lahir, itu sudah dicatat oleh malaikat, orang ini umurnya berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, berapa jam, berapa menit, dan rizkinya sudah ditentukan, rizkinya sekian. Nah, orang yang pakai bahasa Jawa tadi, lo kalau dia sudah dijatah misalnya seluruh hidupnya dia biayanya 5 triliun misalnya, mulai dari bayi sampai meninggal. Terus kok dia kepingin lebih dari misalnya sekarang ini penghasilannya hanya berapa puluh juta, wah, kurang banyak. Terus dia memperbanyak dengan cara korupsi. Dengan dia korupsi, jatah 5 triliun itu nanti cepat habis. Kalau cepat habis, berarti cepat mati. Dan kita sering menyaksikan orang yang korupsi itu seringkali umurnya tidak panjang. Ya, kita bisa memahami kenapa
Ya orang yang korupsi itu kan dak-dikduk melulu, takut melulu, tekanan darahnya naik, gampang kena stroke, gampang kena serangan jantung, lalu mati. Nah, itu uh, akibat dari ngaki-ngaki wong mongso tadi. Terus orang Islam itu juga disuruh menjauhi dari rasa dengki. Rasulullah mengatakan, la yajtami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasad. Tidak bisa bergabung dalam hati seseorang antara iman dan dengki. Kalau di hati itu betul-betul ada iman, iman itu akan mengoccupy, akan memenuhi hatinya. Karena itu penuh, maka dengki tidak bisa masuk. Tapi kalau dia membuka, memberi kesempatan dengki ini masuk, maka iman ini tergeser, lalu keluar. Yang mengisi di situ adalah dengki. Ini artinya tidak bisa gabung. Nah, orang Islam disuruh menjauhi dengki itu sampai begitu. Jangan sampai kamu imanmu tergeser. Nah, dengki itu penyakit hati, penyakit mental. Orang yang dengki itu nanti mudah marah, kemudian mudah cemburu, mudah curiga. Itu penyakit mental. Dan Islam juga melarang putus asa. Allah mengatakan orang yang putus asa itu kafir. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak akan putus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang kafir. Karena orang putus asa itu berarti dia menganggap bahwa tidak akan ada kasih sayang Allah lagi, tidak akan ada rezeki lagi, tidak ada orang yang peduli lagi dengan aku, mati aja dan sebagainya. Nah itu tidak boleh. Orang putus asa itu juga indikasi imannya hilang. Dan putus asa itu kalau sudah ekstrim namanya depresi. Orang yang depresi itu tidak ada keinginan kecuali mati. Terus, Muslim yang menerapkan agama Allah secara konsisten juga kemungkinan besar akan sehat secara sosial. Karena Islam itu menganjurkan pemeluknya berperilaku santun. Karena santun, maka perilakunya itu tidak memancing permusuhan dan bahkan memikat orang lain untuk senang bersahabat. Banyak teman itu enak. Nanti kalau kita lagi bosan, mampir ke rumah teman. Dan bahkan kalau kita makin tua, mencari teman-teman yang akrab, yang akrab itu teman-teman SMP dulu, lalu bikin reuni. Jadi berteman banyak itu enak. Nah, orang yang menjalani Islam dengan konsisten, insya Allah temannya banyak. Misalnya, orang Islam yang baik itu tidak akan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara mental, sehingga itu tidak memancing permusuhan. Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, ayul Islam afdal, ajaran Islam yang mana sih yang utama? Rasulullah menjawabnya bukan sholat, bukan puasa, tapi man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang orang lain itu selamat dari dia, dari mulutnya maupun dari tangannya. Kalau orang itu omongannya itu tidak membuat selamat, berarti omongannya itu bisa menyakiti hati orang, menyakiti mental orang lain. Tangan kalau sampai menyakiti orang lain itu berarti menyakiti fisiknya. Nah, orang Islam yang baik itu tidak akan menyakiti orang lain baik dengan mulut maupun dengan tangan, tidak akan menyakiti fisik dan tidak akan menyakiti mental orang lain. Dan orang Muslim yang baik itu kalau dijahati orang tidak membalas dengan kejahatan, tapi dibalas dengan baik. Jadi tidak ada misalnya sombong balas sombong, nggak ada. Islam itu kalau orang berbuat buruk kita respon dengan baik. Ya, Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan. Responlah perilaku mereka yang buruk itu dengan cara yang lebih bagus. Nah, kalau kamu lakukan itu, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang dulunya atau tadinya itu bermusuhan dengan kamu nanti akan menjadi teman akrab yang sangat setia. Jadi perilaku kita bisa merubah orang yang asalnya memusuhi menjadi baik. Jadi kalau kita itu kok dimusuhi orang, cek
jangan-jangan akunya ini yang kurang baik. Ya. Tempoh hari kita pernah membahas, Rasulullah mengatakan orang Islam itu ya ramah kepada orang lain dan orang lain juga ramah kepada orang Islam. Ya karena apa? Ya karena perilakunya baik, ramah. Orang lain itu mau jahat nggak enak. Meresponnya dengan ramah. Ya. Dan Allah menganjurkan Muslim untuk suka menolong orang lain, sehingga mereka akan disukai orang lain dalam pergaulan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dengan cara yang seperti ini, itu secara sosial akan sehat. Sehat, tidak ada permusuhan, tidak ada fitnah, memfitnah dan sebagainya. Kalau ada fitnah, ini ngomong begini diartikan buruk, orang ini ngomong begini diartikan buruk, itu berarti tidak sehat secara sosial. Mohon maaf, ini situasi Indonesia sekarang ini tidak sehat secara sosial karena ada dua kelompok yang saling maki-maki. Ini perlu dibenahi, tentu cara yang paling baik harus ada teladan. Nah, karena kita tidak pada posisi memberi teladan seperti itu, maka sebaiknya kita mulai dari kita, dari bawah. Jadi bottom up. Kalau up down, dari atas ke bawah itu lebih cepat, lebih efektif. Nah, kalau kita tidak pada posisi di atas, oke lah, kita membangunnya bottom up saja. Nah, bottom up, kita benahi perilaku kita masing-masing. Kalau masing-masing orang itu baik, masing-masing orang ini membentuk masyarakat, maka masyarakatnya menjadi baik. Ya. Saya kira demikian ringkasnya, bahwa sehat dan aman itu bagaikan memiliki dunia seisinya. Kita hindari terlena dengan kenikmatan sehat, dengan cara memanfaatkan kesehatan untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Penerapan ajaran agama Islam itu bisa menjauhkan kita dari sakit badan, sakit mental, sakit sosial, dan sakit spiritual. Untuk kesehatan badan, misalnya kita jaga kebersihan, kita konsumsi yang halal dan baik saja, kita hindari penularan wabah. Untuk kesehatan mental, kita hindari kedengkian dan keputusasaan. Kita terima pembagian Allah dan bahkan kita syukuri apa yang diberikan oleh Allah. Dan untuk kesehatan sosial, kita jangan menyakiti orang lain. Kita merespon kejahatan dengan kebaikan. Dan kita usahakan kita punya semangat tolong-menolong di antara kita. Demikian, semoga Allah menjauhkan kita dari segala penyakit, agar kita bisa melaksanakan tugas-tugas dari Allah secara optimal. Amin.